Tanpa Rafael Strike yang absen karena akumulasi kartu kuning, saudara-saudara, dan melihat karakter permainan Uzbekistan, cara bermain Uzbekistan selama ini, saudara-saudara, saya rasa ini ya, saya prediksi, saya analisis, saya menduga Ramadan Sananta menurut saya jauh lebih bagus dimainkan di starting line up, saudara-saudara, daripada Kelly Schroyer atau Hoki Caraka, saudara-saudara. Karena karakternya Ramadan Sananta ini tepat sekali untuk membongkar pertahanannya Uzbekistan. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita obrolin, kita omongin, kita gibahkan, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Uzbekistan ini adalah tim yang bagus, tim yang berat, tim yang tangguh lah. Tim yang tangguh, mereka menghadapi 3 pertandingan grup dengan menang terus, perempat final menang terus, dan clean sheet, saudara-saudara, clean sheet, saudara. Tapi harap diingat, saudara-saudara, harap diingat, di grup itu mereka mendapatkan lawan yang mudah. Mudah sekali, saudara-saudara. Siapa? Malaysia, mudah itulah Malaysia. Kuwait, Kuwait juga mudah, saudara-saudara. Vietnam, mudah. Mudah. Jadi Uzbekistan ini walaupun dia mencatatkan kemenangan-kemenangan bagus, itu dia lawan mereka di grup itu cukup relatif lebih mudah, saudara-saudara. Relatif lebih mudah dibandingkan grupnya Jepang, Korea, Cina, atau grupnya Indonesia, Qatar, Australia, atau grupnya Arab Saudi, Thailand, Irak, Tajikistan. Nah, jadi relatif lumayan lebih enak lah. Hanya tim yang gagal lolos dari grup ini saja yang menurut saya agak sedikit ya bodoh atau apalah, saya nggak tahu. Tetapi Uzbekistan itu enak. Jadi wajar kalau mereka bisa lolos sebegitu luar biasanya. Sebegitu bagusnya dengan gol-gol yang luar biasa di babak penyisihan grup. Kemudian di perempat final juga mereka menghadapi Arab Saudi yang sekarang ini tidak sebagus Arab Saudi ketika 2022, saudara-saudara. Ketika di Piala Asia U23. Jadi menurut saya ini kelebihan Uzbekistan itu juga ada minusnya juga. Apalagi sepak bola bukan ilmu pasti, sepak bola bukan matematika, sehingga menurut saya peluang Indonesia untuk mengalahkan Uzbekistan selama 90 menit, 120 menit, atau bahkan adu penalti itu terbentang luas di depan mata, saudara-saudara. Saya punya keyakinan itu, saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mengatasi Uzbekistan, saudara-saudara, dengan permainan yang sudah ditunjukkan Indonesia. Kalau Indonesia bisa konsisten, bisa bermain seperti waktu melawan Korea, Yordania, atau Australia, saya yakin, hakul yakin, saudara-saudara. Uzbekistan ini, saudara-saudara, melawan Uzbekistan ini kita akan mendapatkan berita buruk. Ya, berita tidak baik lah. Apa itu, saudara-saudara? Rafael Strike itu sudah pasti tidak akan bisa bermain. Rafael Strike tidak akan bisa bermain karena dia mendapatkan kartu kuning waktu pertandingan melawan Korea. Itu berarti, saudara-saudara, dia dapat 2 kartu kuning. 2 kartu kuning ya otomatis sesuai regulasi FIFA, sesuai peraturan pertandingan, Rafael Strike tidak akan bisa bertanding 1 pertandingan. Dan itu adalah pertandingan melawan Uzbekistan. Tetapi nanti untungnya kalau Indonesia bisa tampil di final atau di perebutan peringkat ketiga, Rafael Strike bisa bermain. Nah, itu ada plus ada minusnya. Nah,
tanpa Rafael Strike ini, saudara-saudara, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh penontonnya komentator gadungan kepada komentator gadungan melalui DM, melalui kolom komen adalah, Bang, Om, Mas, Pak, saudara, kira-kira siapa yang akan menggantikan Rafael Strike? Dan kira-kira Sintayong akan bermain seperti apa tanpa Rafael Strike, saudara-saudara? Nah, ini saya jawab, saudara-saudara. Saya jawab. Sintayong itu adalah pelatih, bukan pelatih tipe pelatih yang tidak tergantung kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dia adalah pelatih yang bisa mengandalkan semua 23 pemain yang ada di skuad yang didaftarkan itu tuh semuanya bisa dia mainkan, bisa tampil lumayan bagus walaupun level kadarnya ya sedikit-sedikit tidak terlalu maksimal, tetapi dia bisa memainkan itu semua, saudara-saudara. Dia bisa memainkan itu, dia bisa mengubah formasi, mengubah taktik, mengubah strategi, mengubah cara bermain itu dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit, saudara-saudara. Dan itu sangat mudah, dan itu sudah dia lakukan sejak lama. Sejak dulu dia melatih di Korea, sekarang di Indonesia itu dia sudah melakukan itu dan berkali-kali. Jadi menurut saya tanpa Rafael Strike itu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Sintayong sudah tahu apa yang akan dia kerjakan, saudara-saudara. Itu saudara-saudara yang akan dikerjakan Sintayong apa-apa. Saya nggak tahu, tanya sendiri Sintayong. Tetapi sebagai komentator gadungan, yang gadungan ya ini ya. Nah, kalau salah ya mohon maaf saudara-saudara. Tetapi kalau benar ya berarti sebuah kebenaran. Nah, menurut saya saudara-saudara, menurut saya dan menurut pengamatan saya juga yang paling masuk akal, paling logis untuk mengisi tempat Rafael Strike adalah Ramadan Sananta, saudara-saudara. Memang di situ ada pilihannya, ada Hoki Caraka, ada Kelly Schroyer, atau tetap saja memainkan Witan Sulaiman sebagai penyerang shadow striker, apa istilahnya, false nine. Sendirian di situ juga bisa. Jadi ada banyak opsi, tetapi menurut saya yang paling masuk akal adalah dengan menempatkan Ramadan Sananta, saudara. Tidak usah lagi main false nine. Selama ini Sintayong itu main dengan false nine, saudara. 3-4-3, tetapi 3 penyerang itu semuanya false nine. Tidak ada yang penyerang murni. Dalam pengertian false nine itu maksudnya begini, itu penyerang semua, tetapi tidak ada penyerang di posisi nomor 9. Posisi nomor 9 itu adalah posisi penyerang tengah. Penyerang tengah itu ya seperti Olivier Giroud, kemudian Samuel Eto'o, Robert Lewandowski, kemudian siapa lagi ya? Dwight York, Andy Cole, kayak begitu. Itu penyerang nomor, Gabriel Batistuta, Ronaldo, Luis Nazario da Lima. Itu pemain-pemain nomor 9. Dan itu tidak dilakukan, tidak dikerjakan selama fase grup dan perempat final tentu saja. Nah, menurut saya ini waktu melawan Uzbekistan itu kita bisa menggunakan pemain nomor 9, striker tengah. Tidak perlu lagi false nine, tetapi striker tengah, dan itu adalah Ramadan Sananta. Kenapa, saudara-saudara? Karena saya melihat karakter, gaya bermain, tipikalnya Ramadan Sananta itu cocok. Cocok sekali, saudara-saudara. Cocok sekali untuk melawan Uzbekistan. Membongkar barisan pertahanan Uzbekistan yang selama 4 pertandingan itu masih perawan, saudara-saudara. Jadi masih belum menderita gol, belum tersentuh gol, masih clean. Itu cocok sekali, saudara-saudara, karakternya Ramadan Sananta untuk membongkar pertahanannya Uzbekistan. Cocok, saudara-saudara. Kenapa cocok? Gini, Uzbekistan itu biasanya bermain dengan 4-2-3-1. Mereka lebih sering bermain dengan 4-2-3-1. Waktu melawan Arab Saudi mereka juga 4-2-3-1. Waktu melawan Vietnam mereka main dengan 4-2-3-1. Melawan Malaysia, melawan Kuwait mereka juga 4-2-3-1. Dan 4 kuartet pemain belakang itu selama pertandingan penyisian grup itu relatif tidak mendapatkan ujian serius. Kenapa? Karena Malaysia tidak punya penyerang yang bandel. Kuwait juga sama, tidak punya penyerang yang bandel. Vietnam walaupun pemainnya lincah, liar, licik, tetapi dia relatif tidak mendapatkan tentangan. Hanya waktu melawan Arab Saudi saja, pertahanan Uzbekistan itu mendapatkan ujian yang sangat serius, karena Saudi itu punya penyerang yang cukup lincah, saudara-saudara. Itu si nomor 9 situ, Abdullah Radif.
Abdullah Radif itu terbukti dia mampu merepotkan pertahanan Uzbekistan, saudara. Abdullah Radif sama si Aiman Yahya, dua pemain ini, walaupun kemudian si Aiman Yahya kena kartu merah. Itu dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang untuk membongkar pertahanan Uzbekistan itu butuh pemain nomor 9 dan itu cocok karakternya seperti Ramadan Sananta. Ramadan Sananta itu adalah pelatih yang bandel, penyerang yang bandel, striker nomor 9 tipikal striker nomor 9 murni yang sudah lama tidak dimiliki Indonesia. Indonesia itu selama bertahun-tahun nggak punya penyerang yang karakter nomor 9 seperti ini. Dulu kita pernah punya si Gendut Doni, Bambang Pamungkas. Setelah era itu kita nggak punya lagi. Rocky Putirai, saudara-saudara. Dulu kita punya Rocky Putirai. Ini Ramadan Sananta itu lebih mirip Rocky Putirai. Karakternya sama persis. Main penyerang tengah nomor 9, lari kemana-mana, membongkar pertahanan lawan, mobile. Tetapi dia juga bisa mencetak gol. Itu penting sekali, saudara-saudara. Menarik sebanyak-banyaknya konsentrasi, memecah konsentrasi barisan belakang pemain Uzbekistan supaya pemain dari second line Indonesia bisa masuk. Itu penting. Tetapi Ramadan Sananta itu bisa melakukan kedua-duanya. Selain dia bisa menarik pemain lawan keluar dari sarang, dia juga bisa mencetak gol. Kecepatan dia juga bagus. Kemudian insting dia, naluri dia mencetak gol juga bagus. Dia bisa memanfaatkan bola sekecil apapun bisa jadi gol. Ini keren lah. Ini mirip Rocky Putirai, mirip Christian Gonzalez. Jadi menurut saya Ramadan Sananta paling cocok. Berarti Kelly Schroyer sama Hoki Caraka tidak cocok, saudara-saudara. Bukan berarti seperti itu. Kelly Schroyer juga bagus. Tetapi Kelly Schroyer itu lebih kepada sayap. Kalau nanti misalnya Sintayong mau kembali bermain dengan false nine, 3 penyerang false nine, ya pilihannya Kelly Schroyer karena dia akan bermain dari sayap mengobrak-abrik. Tetapi Kelly Schroyer juga punya kelemahan adalah fisiknya tidak terlalu bagus. Mungkin dia bisa main setengah babak, di babak pertama saja atau di babak kedua itu bisa si Kelly ini. Tetapi kalau untuk 90 menit saya rasa Ramadan Sananta jauh lebih bagus. Tetapi Ramadan Sananta itu juga bisa dijadikan super sub. Misalnya Kelly Schroyer main dulu, tapi nanti di babak kedua Ramadan Sananta main untuk mengobrak-abrik ketika pemain Uzbekistan lemah, fisiknya lemah, mentalnya ketika lelah, itu juga bisa. Tetapi saya tidak merasa itu penting, itu perlu, maksud saya. Perlu memainkan itu di babak kedua. Lebih baik di babak pertama masuk starting line. Kemudian Hoki Caraka itu juga penyerang bagus. Karakternya hampir sama dengan Ramadan Sananta. Yang membedakan hanya pengalaman, hanya usia, hanya jam terbang. Dan selama ini Hoki Caraka sudah sering diberi kesempatan, tetapi memang dia jarang sekali gagal. Berkali-kali gagal memanfaatkan kesempatan mencetak gol. Ya ini seperti Darwin Nunes lah, saudara-saudara, di Liverpool, atau seperti si Nicholas Jackson. Nicholas Jackson? Ya itu di Chelsea. Banyak peluang yang didapatkan, tidak bisa gol. Tetapi bukan berarti dia tidak bagus. Dia pemain bagus, tetapi menurut saya hanya dalam situasi ini, dalam kasus pertandingan melawan Uzbekistan ini, jauh lebih berguna jika memainkan Ramadan Sananta. Dengan Uzbekistan, saudara-saudara, siapa yang harus diwaspadai? Banyak, saudara-saudara. Uzbekistan itu pelatihnya si Timur Kapadze ini, saudara-saudara. Dia walaupun formasinya tidak jauh-jauh dari 4-2-3-1, saudara-saudara, tetapi pilihan pemain itu dia selalu bervariasi. Dia punya kedalaman skuad yang bagus. Dia punya 23 pemain yang bisa digunakan semuanya. Ya hampir sama dengan Sintayong lah. Mirip-mirip dengan Sintayong, saudara-saudara. Semua stok pemainnya, dan itu bisa terlihat dari sistem permainan yang dia tetapkan dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu. Kebanyakan dia selalu mengoplos pemain, mengacak pemain. Jadi itu berfungsi untuk supaya dia tidak bisa, taktik dia tidak bisa dibaca. Tetapi saudara-saudara, dari sekian banyak pemain yang ditampilkan itu, saudara-saudara, dari sekian banyak pemain yang ditampilkan itu, saudara, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa pemain Uzbekistan yang sangat berbahaya, sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Contohnya nomor 10, saudara-saudara, si Jalolidinov. Itu bahaya, itu playmaker lah, pokoknya itu gelandang serang, pokoknya dia pengatur serangan dia lah, pengatur serangan Uzbekistan itu berbahaya sekali. Kemudian nomor 19, saudara-saudara, 19 itu namanya Norchaev.
North Chaif itu juga berbahaya, saudara-saudara. Dia mencetak 1 gol waktu melawan Arab Saudi. Kemudian ada lagi nomor 20, Jiyanov. Jirayut apa Jiyanov? Itu juga bahaya. Kemudian nomor 8, nomor 11, nomor 6 itu juga bahaya, saudara-saudara. Jadi ada banyak sekali pemain berbahaya dari Uzbekistan yang harus diwaspadai. Dan jangan lupa, saudara-saudara, seperti yang saya bahas kemarin atau kapan itu, 12 gol dihasilkan oleh 10 pemain. Itu berarti kolektivitas mereka bagus. Dan itu berarti mereka tidak tergantung kepada 1 atau 2 pemain. Luar biasa. Mengatasi kecepatan pemain-pemain Uzbekistan, saudara-saudara, untuk mengatasi kecepatan pemain Uzbekistan, kita tidak perlu ceroboh, tetapi tidak usah panik juga. Santai saja. Mendelay bola, memainkan tempo itu bisa menjadi salah satu opsi. Gini, ketika pemain sayap Uzbekistan menyerang, fullbacknya itu ikut maju, kemudian 3 penyerang di belakang striker tunggal itu ketika mereka menyerang itu selalu saja ada sisi kosong di sayapnya itu, saudara-saudara. Kalau Indonesia punya momentum yang bagus, saudara-saudara, itu bola dialirkan ke belakang pertahanan itu, di belakangnya fullbacknya itu Uzbekistan akan kerepotan, dan itu butuh kemampuan seperti Pratama Arhan, kemudian Ilham Rio Fahmi atau si Fajar Faturrahman bisa main di situ, bisa menusuk dari sayap-sayap itu, dan Witan Sulaiman itu bisa dimainkan di situ, atau Kelly Schroyer kalau memang mau Kelly Schroyer, Marcelino Ferdinand juga. Jadi itu ada celah di situ, itu bisa dimanfaatkan, bisa dieksploitasi dengan baik kalau Indonesia mau melakukan serangan. Bisa juga serangan itu tadi bisa juga dengan serangan balik. Nah, kalau mau menggunakan serangan balik berarti pemain tengah Indonesia itu harus lebih lama memegang bola, mendelay bola. Jangan cepat-cepat buru-buru menyerang. Biarkan pemain Uzbekistan itu mendominasi lapangan dulu, tidak masalah. Tahan mereka selama mungkin di tengah, kemudian rebut bola, ketika bola didapat lakukan serangan. Tetapi bertahan itu memang agak capek, saudara-saudara, agak melelahkan dan agak sedikit membosankan. Indonesia bisa saja melakukan serangan seperti waktu pertandingan melawan Korea, seperti waktu pertandingan melawan Australia, seperti waktu pertandingan melawan Jordania. Intinya adalah bermain disiplin dan terorganisasi dengan baik. Dengarkan nasihat Sintayong. Saya yakin Sintayong sudah tahu caranya. Sintayong sudah mengerti apa yang harus dilakukan, sehingga pemain harus mendengarkan instruksi pelatih. Dan saya rasa kalau para pemain menjalankan instruksi pelatih dengan bagus, bermain santai, tidak gentar, punya mentalitas pemenang, saya percaya, aku yakin Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan dan lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Dari London sampai Istanbul. Dari San Francisco sampai New York. Dari Florida sampai mana? Alaska. Jauh amat, saudara. Ya, itulah tadi pokoknya kita sudah perbincangkan tentang kemungkinan yang akan terjadi. Preview boleh, apa bolehlah. Tentang kemungkinan pada pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 tanggal 29 April 2024 malam hari, saudara-saudara. Kira-kira pukul berapa ya? 22.30 lah kalau nggak salah ya. Apa 00 saya nggak tahu. Pokoknya itulah Senin malam, saudara-saudara. Itu tadi kita sudah bahas bagaimana Indonesia tidak akan bermain dengan Rafael Strike. Rafael Strike yang menjadi pahlawan waktu melawan Korea Selatan mencetak 2 gol itu, dia akan absen karena akumulasi 2 kartu kuning. Itu berarti Sintayong harus memutar otak. Apakah dia akan memainkan Ramadan Sananta atau Kelly Schroyer atau Hoki Caraka atau siapa lagi ya? Ya itulah pilihannya. Pokoknya kemungkinan, dan saya rasa pilihannya mungkin saja ya. Ini mungkin ya, sekali lagi ya saudara-saudara ya. Prediksi ya, ini prediksi namanya gadungan. Bisa benar, bisa salah.
Kemungkinan sih menurut saya dan yang paling masuk akal adalah Ramadan Sananta. Karena karakter dia yang paling sesuai dengan gaya bermain Uzbekistan. Kontra strategi yang cocok untuk Uzbekistan itu ya Ramadan Sananta ini. Karena Ramadan Sananta ini adalah tipe penyerang nomor 9 murni. Dia mobile sekali, dia bisa mengganggu pertahanan, dia bisa mengecoh, dia bisa membuat pemain-pemain pertahanan Uzbekistan bingung, pusing, dia bisa menarik. Liarlah pokoknya ini anak ini bandel ngotot. Itu yang menurut saya sangat berguna, sangat bermanfaat nanti tanpa Rafael Strike. Nah itu dia bisa ditempatkan di situ, bisa mengobrak-abrik pertahanan Uzbekistan. Dia juga bisa mencetak gol. Itu yang menurut saya lebih masuk akal daripada Kelly Sawyer. Kelly Sawyer juga bagus saudara-saudara, tetapi mungkin pilihannya akan lebih kepada Ramadan Sananta. Hoki Caraka juga bagus, tetapi mungkin saja prediksi saya pilihannya ada pada Ramadan Sananta saudara-saudara. Dan semoga Indonesia bisa menang, lolos ke Olimpiade saudara-saudara. Nanti kalau kita yang penting lolos dulu. Yang penting lolos. Masalah nanti juara atau gimana itu belakang. Yang penting lolos ke Olimpiade karena ini akan menjadi sejarah. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!